semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa kebiasaan orang Maroko ya guys. Yang mungkin sebagian dari kalian emang udah nunggu-nunggu banget video ini, karena kalian pengen tahu nih, sebenarnya kebiasaan sama adat istiadat di Maroko tuh kayak gimana sih? Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung simak videonya ya. Yang pertama, orang Maroko suka banget sama teh. Kalau kalian ke Maroko, kalian bakalan lihat guys, dimanapun dan kapanpun orang Maroko pasti ada yang namanya teh. Mau itu pagi, mau itu siang, mau itu malam, selalu ada yang namanya teh sama min. Karena budaya minum teh ini guys, merupakan salah satu budaya orang Maroko yang sangat kental banget ya di belahan Maroko manapun gitu. Dan selain untuk pendamping makan siang atau makan malam, teh ini juga digunakan untuk budaya menyambut tamu guys. Jadi orang Maroko itu kalau misalnya ada tamu, nih misalnya kita lagi di rumah terus tiba-tiba ada tamu datang, mereka biasanya langsung bikin teh. Ya kalau kayak kita aja, kita kalau misalnya ada tamu kan, kita bikinin teh. Tapi bedanya kalau kita itu biasanya teh atau kopi yang kita buat itu cuma 1 gelas aja untuk 1 tamu. Tapi kalau di Maroko itu mereka bikinnya 1 teapot guys, 1 teapot yang ya tergantung ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil gitu, tergantung jumlah tamunya. Kalau tamunya cuma 1 ya teapotnya kecil gitu guys, tapi itu bisa untuk beberapa gelas gitu. Jadi di Maroko itu kalau minum teh itu nggak cukup 1 atau 2 gelas aja guys. Kalau orangnya misalnya ada 2 gitu, paling nggak kita sediain 4 gelas atau 5 gelas. Karena biasanya kan mereka minum tuh setelah, walaupun panas itu mereka tetap minum. Jadi untuk mengurangi tingkat kepanasan tehnya, mereka biasanya tuang ke gelas yang masih kosong dan masih dingin, kayak gitu guys. Yang kedua, makan 4 kali sehari. Jadi jangan kaget guys, kalian kalau di Maroko, kalian bakal makan lebih banyak daripada biasanya. Aku aja biasanya saat aku ada di Indonesia, itu aku biasanya makan seenggaknya itu 1-2 kali sehari. Tapi setelah aku ke Maroko, aku makannya jadi double guys. Kenapa? Karena ya kebiasaan orang Maroko di sini yang makan 4 kali sehari. Untuk makan besarnya sendiri itu biasanya 2 kali. Makan siang dan makan malam. Terus di antara makan siang dan makan malam itu ada yang namanya sarapan dan gute. Sarapan itu biasanya kita makan roti ditemenin sama teh dan kopi. Gute juga sama guys, cuman bedanya waktunya. Kalau breakfast itu pagi sekitar jam 9, jam 10-an gitu ya guys. Terus kalau yang gute itu biasanya menjelang maghrib atau ya sore gitu lah guys, antara makan siang dan makan malam. Terus yang ketiga, orang Maroko jarang mandi loh guys. Ya mungkin memang karena di sini ada 4 musim ya. Terutama di sini itu kebanyakan musim dingin. Jadi selain nggak berkeringat, di sini tuh kalau mau mandi setiap hari itu juga nggak mungkin guys. Makanya orang Maroko itu jarang banget mandi. Sekalinya mandi, mereka biasanya mandi ke pemandian
umum atau di sini disebutnya hammam. Kenapa orang Maroko lebih memilih pergi ke hammam untuk mandi sementara mereka sendiri itu punya kamar mandi sendiri di rumah? Jawabannya, karena kalau mereka pergi ke hammam itu mereka mandinya akan lebih bersih. Sebab di hammam mereka itu tempatnya lebih luas ya untuk membersihkan badan. Tempatnya lebih luas, terus mereka juga bisa pakai air sepuasnya. Mereka bisa menentukan temperatur air sepuasnya gitu, karena di sana ada air dingin dan air panas. Ada dua buah keran yang mereka bisa set sesuai keinginan mereka gitu. Dan di hammam juga mereka itu bisa mandi sepuasnya guys. Misal mereka mau ngabisin waktu sejam atau 2 jam di hammam itu nggak masalah. Dan satu lagi guys, di hammam itu biasanya mereka itu bisa membayar seseorang untuk gosokin punggung, terus mungkin kayak ngilangin daki-daki kayak gitu guys. Mereka bisa bayar orang untuk itu. Sebenarnya hammam ini itu bukan cuma di Maroko aja ya guys, di beberapa negara lain juga ada tuh, kayak misal di Aljazair, terus ada di Turki juga ada gitu guys. Cuman memang metodenya sendiri-sendiri ya. Kalau di Turki itu yang aku tahu itu sampai dipukul-pukul tuh belakangnya, dipukul pakai apa ya? Pokoknya dipukul-pukul gitu lah guys, di punggungnya itu mereka rebahan gitu, kayak mereka tengkurap gitu ya di di meja mungkin ya, mereka tengkurap gitu, terus mereka nyuruh seseorang buat mukul-mukulin badan mereka mungkin biar lebih bersih, dan mungkin juga kayak massage gitu ya mungkin. Aku nggak ngerti sih, tapi aku pernah lihat guys, emang kayak ada kayak gitu. Dan aku sendiri, aku pernah guys ke hammam beberapa kali. Cuman emang aku nggak terbiasa ya mandi sama orang lain gitu. Dan di sana itu kalian bisa lihat orang telanjang. Cuman bedanya di sini hammam itu cuma buat sesama jenis aja. Ya wanita khusus wanita. Kalau untuk pria ya hammam khusus pria kayak gitu guys. Di sana aku sedikit kaget sih, pertama kali aku sumpah kaget banget karena aku pikir mereka itu di hammam masih pakai kayak bra atau mungkin mereka pakai daleman kayak gitu ya guys. Kalau misal kayak kita kan ada pemandian umum cuman nggak full body telanjang naked gitu, enggak. Sementara di sini kayak gitu guys, kalian bisa lihat full telanjang. Tapi kalau laki-laki yang aku tahu sih mereka masih pakai underwear ya. Kalau untuk yang cewek, mereka bener-bener yang telanjang guys. Ya, mungkin ada beberapa yang mereka masih pakai CD, tapi kebanyakan mereka telanjang, bulat. Geli nggak sih? Aku selama di hammam sampai sekarang pun aku kalau ke hammam itu aku pasti pakai sesuatu lah ya. Aku pasti pakai apapun itu untuk menutupi bagian tubuh aku biar nggak full telanjang. Ya emang itu sesuatu hal yang aneh buat mereka, karena pernah aku waktu ke hammam aku pakai ya kayak mungkin tank top kayak gitu ya guys, tank top tapi sampai ke paha. Dan aku mulai mandi, cuman ada ibu-ibu di samping aku yang itu kayak nggak suka gitu guys. Dia tuh kayak yang apa sih ke hammam kok pakai baju gitu. Apa sih kok ke hammam kayak gitu, kamu nggak niat mandi ya? Mungkin kayak gitu ya. Terus dia tuh kayak yang marah-marah kayak gitu guys sama aku. Tapi waktu itu aku nggak ambil pusing sih, aku nggak peduli karena mungkin mereka tahu aku bukan orang situ ya. Yang lainnya tuh diem aja. Cuman ibu itu aja yang sedikit kayak gimana gitu, kayak terusik gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain guys, tapi cuman mandi dengan cara aku ya kan. Itu kan haknya pribadi masing-masing ya nggak sih? Apalagi aku bukan orang sini gitu.
Tapi ya udahlah, aku nggak ambil pusing, aku cuekin aja guys. Dan akhirnya dia pergi. Dia tuh sampai bilang guys, udah sini, sini lepas, sini aku gosokin, sini aku bantu gosokin apa gimana gitu. Tapi aku nggak mau guys. Ya udah aku cuekin aja. Oke, lanjut. Yang keempat, di Maroko perlakuan laki-laki dan perempuan itu beda jauh guys. Kalau di kita mungkin hampir mirip ya, maksudnya kita udah disetarakan gitu, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hampir disetarakan. Tapi kalau di sini bener-bener beda jauh. Kalau kalian laki-laki, selamat ya, karena kalian di Maroko itu bebas ngapain aja guys. Kalian bebas mau kemana aja, kalian bebas mau keluar rumah kemana aja, jam berapa aja, itu bebas, terserah kalian. Tapi kalau yang namanya cewek atau perempuan di sini itu benar-benar yang banyak banget tantangannya guys. Kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu, kalian nggak boleh kesana, nggak boleh kesini, nggak boleh sendirian, dan banyak banget guys. Terutama yang aku perhatiin banget itu ketika ada di rumah. Jadi kalau yang namanya anak cowok itu mereka nggak pernah yang namanya megang urusan rumah, megang kerjaan rumah, nggak pernah. Mereka bangun tidur, pegang HP, udah mereka bebas tuh mau pegang HP sampai jam berapapun. Terus misalnya mereka sekolah, pulang sekolah, sampai di rumah, udah makanan siap sedia, mereka tinggal makan. Habis makan, mereka tinggal tuh piring di meja, udah mereka pergi, mereka ngelakuin aktivitas lainnya gitu. Sementara anak cewek itu harus yang bantu nyiapin makanan, mereka bersihin makanan, mereka ngepel, nyapu, nyuci piring, dan lain sebagainya. Udah gitu guys, masih belum boleh keluar rumah. Cuma boleh keluar rumah kalau misalnya mereka disuruh sesuatu, misal beli apa gitu, atau ke sekolah. Udah itu aja. Agak kasihan gitu gak sih sama cewek-ceweknya di sini? Itulah kenapa guys, kalau di Maroko itu mungkin kalian bakal jarang banget lihat ada cewek keluar rumah, kecuali ibu-ibu yang nganter anaknya ke sekolah, atau mungkin ibu-ibu yang pergi ke pasar kayak gitu guys. Dan kebanyakan itu yang di luar rumah itu bapak-bapak atau cowok-cowok aja. Yang kelima, sering banget di Maroko ini terjadi perkelahian di tempat umum guys, antara ya orang dewasa kayak gitu. Aku nggak ngerti alasannya kenapa ya, tapi ya emang itu kejadian guys. Kayak mereka berkelahi di tempat umum, mereka saling mengumpat di tempat umum gitu, dan itu sering banget terjadi. Bahkan kalau di jalan raya di sini, karena menurut aku sih di sini trafficnya itu kurang diperhatiin ya, keteraturannya gitu. Jadi banyak banget terjadi kecelakaan lalu lintas gitu guys. Itulah kenapa kalian kalau di jalan raya di Maroko itu kalian harus super ekstra hati-hati banget guys, karena pengguna jalan di sini tuh benar-benar yang mereka seenaknya gitu loh guys, nggak menaati peraturan lalu lintas. Dan di sini pun lalu lintasnya itu kurang ketat gitu peraturannya gitu deh. Lanjut yang keenam, salah satu kebiasaan Maroko yang perlu kalian perhatiin banget kalau misalnya kalian pengen datang ke Maroko, yaitu kalian nggak bisa berpakaian sembarangan di Maroko guys. Berpakaian sembarangan di Maroko di sini maksudnya kalian nggak boleh pakai pakaian terbuka
atau terlalu menunjukkan atau menonjolkan bentuk badan kalian, guys. Kenapa? Karena di sini biasanya emang kalau ada orang yang pakai baju terbuka sedikit aja, itu jadi perhatian banget di sini. Terutama kalau kalian ada di tempat-tempat umum. Udah otomatis semua mata tertuju ke kalian, guys. Seperti yang kita tahu ya, negara Maroko itu adalah negara Islam. Dan kebanyakan orang di sini emang mereka itu kayak menjunjung tinggi kesopanan gitu, guys. Mereka kebanyakan pakai baju yang longgar, terutama cewek ya, pakai baju yang longgar dan menutupi bagian tubuh. Tapi sebenarnya peraturan ini tuh agak sedikit diabaikan kalau kalian ada di kota-kota besar seperti Casablanca, Rabat kayak gitu, dan kalau kalian itu emang foreigner gitu. Mereka tahu kalian foreigner dan itu sedikit diabaikan, tapi tetap aja kalian mau pakai pakaian terbuka pun nggak bisa yang sangat-sangat ekstrim. Pasti kalian bakal dihujat. Oke, selanjutnya kebiasaan orang Maroko yang ketujuh yaitu sebenarnya ini nggak beda jauh sama kita ya, guys, yaitu buang sampah sembarangan. Ya, ini memang salah satu masalah yang sebenarnya umum ya, guys. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, ini nggak digeneralisasi semuanya ya, guys. Tapi emang kebanyakan, mayoritas orang-orang di sini itu kurang peduli terhadap lingkungan. Salah satunya soal kebersihan lingkungan. Jadi nggak heran kalau kita lihat tempat-tempat umum kayak misal di taman atau dimanapun yang memang itu nggak ada kayak misal kipernya khusus untuk menjaga lingkungan itu biasanya kita lihat tempatnya itu agak sedikit kotor dengan sampah-sampah umum yang berserakan di jalan-jalan kayak gitu, guys. Terus yang kedelapan, kebiasaan orang Maroko selanjutnya yaitu di sini mereka sehari-hari berbahasa Darija dan Prancis, guys. Jadi jangan kaget kalau kalian kesini itu bermodalkan bahasa Inggris itu aja nggak cukup. Karena di sini lebih banyak orang yang bisa berbahasa Prancis daripada bahasa Inggris. Karena memang sejarah Maroko sendiri ya, guys, yang dulunya memang dijajah oleh negara Prancis. Dan selain negara Prancis dan selain bahasa Prancis, kebanyakan orang Maroko juga pinter banget atau fasih banget berbahasa Spanyol. Karena letak Maroko sendiri yang memang dekat banget sama Spanyol, guys. Jadi memang mereka ada yang berbahasa Inggris, tapi lebih banyak yang berbahasa Prancis dan Spanyol daripada yang berbahasa Inggris. Bahkan kalau kalian perhatiin di sini dimanapun di jalan-jalan, spanduk dan iklan itu mereka pakainya bahasa Prancis ya, selain bahasa Arab. Kayak di produk-produk rumah tangga, di kantor-kantor, mereka juga pakainya bahasa Prancis, guys. Oke, guys, kebiasaan orang Maroko yang ke-9 yaitu mereka kurang bersosialisasi dengan tetangga. Jadi mereka lebih relasi paling kuat di sini itu antar keluarga aja, guys. Kalau di kita mungkin kita bisa nangga gitu ya, kita bisa mampir ke tetangga, terus kita bisa berlama-lama di sana, kita bisa kayak main gitu lama-lama gitu sama tetangga atau ngobrol lama gitu. Kalau di sini nggak bisa, guys. Tetangga itu bagi mereka adalah orang lain, dan satu-satunya relasi yang berhubungan erat dengan orang Maroko adalah keluarga mereka sendiri gitu. Walaupun tetangganya deket, kayak misal cuma di depan rumah gitu, tetap aja di sini nggak kenal gitu ya, guys. Itu salah satu masalah yang aku hadapi saat ini. Karena walaupun tetangga, walaupun orang lain, tapi kadang kalau ada apa-apa kita tuh nggak ngerti ya, guys, namanya
musibah atau masalah gitu ya yang mungkin terjadi sama kita dan kita membutuhkan orang lain gitu, ya mungkin suatu hari kita akan butuh yang namanya tetangga gitu untuk membantu kita apalah gitu ya. Dan kalau sebelumnya nggak pernah ada komunikasi atau sosialisasi gitu tuh canggung ya guys kalau misalnya mau minta tolong atau apa gitu. Ya menurut aku sih kayak gitu sih. Ya nggak tahu kalau orang sini mungkin memang udah kebiasaan ya. Makanya cukup kesepian guys aku di sini karena emang sama tetangga pun aku nggak bersosialisasi. Jadi aku cuma bersosialisasi cuma sama keluarga aja gitu dan itu nggak setiap hari guys. Lanjut yang ke-10 guys, yang terakhir. Kebiasaan orang Maroko yang terakhir yaitu, bisa tebak nggak? Kebiasaan orang Maroko yang 10 yaitu mereka sering banget guys masak dalam porsi yang sangat banyak dan besar. Karena mungkin ini terkait sama kebiasaan mereka yang makan bersama ya guys dalam satu meja dan satu piring yang sama. Itulah kenapa mereka sekalian aja masaknya itu gede di piring yang gede banget itu dan makan bersama-sama. Jadi kalian jangan kaget ya guys kalau kalian emang di Indonesia itu terbiasa makan di piring sendiri, terus tiba-tiba kalian harus makan satu piring dengan orang lain, dan kadang juga kalian harus minum dengan gelas yang bergantian dengan orang lain di Maroko. Tapi apapun itu, selama kalian bisa menghindari, ya kalian hindari guys. Kalau kalian emang nggak suka dan nggak terbiasa, kalian ngomong aja, kalian utarain, aku nggak bisa nih kayak gini. Kayak aku misalnya, kalau aku itu nggak bisa makan satu piring bersama, ya aku bilang aku mau piring sendiri kayak gitu. Atau biasanya emang udah ditanyain sih, kamu mau piring sendiri apa gimana kayak gitu ya. Kalian bilang iya aja gitu. Jadi ya disesuaikan aja sama kebiasaan kalian juga ya guys. Kalian nggak usah terlalu bingung atau pusing sama kebiasaan orang di sini. Semua itu bisa disesuaikan dengan diri kalian pribadi masing-masing gitu. Oke, itu tadi guys 10 kebiasaan orang Maroko yang mungkin kalian perlu ketahui kalau kalian misalnya mau traveling ke sini atau mungkin kalian ada rencana mau tinggal di Maroko. Kalian perlu tahu beberapa kebiasaan ini karena ingat ya kata pepatah, dimanapun bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalian harus, walaupun kalian tidak bisa 100% mengikuti kebiasaan orang di negara lain, at least kalian bisa respect atau menghormatinya ya guys. Jadi itu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku update video baru. Oh iya, kalau kalian ada ide buat topik video-video selanjutnya, kalian tinggal request aja. Kalian bisa DM aku di Instagram aku, atau kalian cukup tinggalin komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.